Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allahul azim. Rabbi shrah li sadri li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, mari seluruhnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisi majelis taklim kita ba'da subuh ini. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita untuk mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita, berpagi-pagi, bangun di saat nikmatnya cuaca hujan yang mengajak kita untuk terlena. Tapi alhamdulillah kita lebih memilih untuk nikmatnya bermujahadah, untuk taqarrub ilallah, mengisi waktu kita dengan segala kebaikan, menambah amal ibadah kita, dan berharap-harap kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita melepaskan segala kenikmatan duniawi, nikmatnya tidur, berlelap dari malam sampai pagi hari dengan beranjak ke tempat ini, dan tentunya kita berharap bahwa salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah, berdoa agar kiranya kita semakin hari semakin dekat dengan kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin selalu ingin dan gemar bersalawat kepadanya sebagai tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak, serta di dunia ini dimudahkan Allah untuk memperbaiki akhlak kita. Karena sesungguhnya jemaah dirahmati Allah, ciri khas umat Rasulullah adalah semakin hari semakin baik akhlaknya. Banyak dalil yang bisa kita baca, kita renungkan tentang bagaimana pentingnya akhlak di dalam kehidupan umat Islam. Bahkan di antara salah satu misi terpenting Rasulullah adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah, sungguh untuk apa? Memperbaiki akhlak yang mulia. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mad-din? Rasulullah, apa itu ad-din? Apa itu agama? Maka Rasulullah menjawab, Bapak Ibu, husnul khuluq. Agama itu adalah perilaku yang mulia, perangai yang baik, akhlak yang mulia. Artinya, kita bisa mengukur-ukur diri kita, apakah baik dalam beragama ini atau tidak. Jawabnya adalah lihat akhlak kita. Kalau semakin bertambah umur, semakin baik akhlaknya, semakin baik perilakunya. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada 5 hal, ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak bermasyarakat, ya. Satu lagi, 6, akhlak dalam bernegara. Itulah yang disebut tentang bagaimana kita berakhlak, terutama di dalam kitab kuliah akhlak yang saya bawa ini, yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA. Nah, maka kita bisa mengukur baik dan tidaknya agama kita adalah dari akhlak yang kita miliki.
Kita renung-renungkan bagaimana lisan kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, mata kita, pendengaran kita. Apakah digunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, ataukah sebaliknya menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan subuh, ba'da subuh yang berbahagia ini, saya yakin bahwa kita semua sangat ingin jadi orang yang saleh dan salihah. Benar ya Bapak Ibu ya? Orang yang mendambakan menjadi ahli neraka? Tidak ada. Adakah orang yang tidak merindukan menjadi orang baik dan saleh? Tidak ada yang tidak merindukan. Bahkan yakinlah Bapak Ibu dirahmati Allah, detik ini di penjara sana, ya, kumpulan orang-orang yang orang mengatakan orang jahat ya. Ya, di sana itu dari sekian banyak orang jahat, yang paling jahat di antara yang paling jahat sekalipun di sana, yang paling banditnya lah kita bilang, saya sangat yakin dalam kesendiriannya dia rindu pingin jadi orang baik. Dia pencuri misalnya, minimal dia mengatakan pada anaknya jangan kau mencuri. Atau dia marah kalau anaknya mencuri hartanya. Ya. Minimal dia berharap anaknya jadi orang baik. Dan itulah fitrah kita memang. Sebenarnya semua orang suka dengan keindahan, semua orang suka dengan kesalehan. Apalagi kita dilahirkan memang dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu, ya kita ini dulu lahir dalam keadaan bersih, suci, tidak ada dosa. Sampai kapan? Sampai usia baligh. Usia mukallaf. Apa itu mukallaf? Usia yang sudah mulai diberi beban, tanggung jawab. Dan disitulah dihitung pahala dan dosa. Ya. Maka hadis Rasulullah berikutnya menyatakan bahwa maka kedua orang tuanya lah, ya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan orang tuanya lah yang punya peran menjadikannya seperti Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Apanya? Akidahnya ataupun akhlaknya, perilakunya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, cek keluarga kita hari ini, anak-anak kita. Sudah kita bawa ke Islam, dinul Islam, atau jangan-jangan kepada bi'ah Yahudi, kebiasaan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Mudah-mudahan ya, sampai hari ini kita tetap membawa dan istiqomah membawa anak kita menuju dinul Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua ingin jadi orang saleh, semua ingin jadi orang baik, tapi ternyata gampangkah jadi orang baik itu Bapak Ibu? Gampangkah jadi orang soleh itu? Ya, tak segampang yang dibayangkan. Selalu ada tantangannya, betul? Ya, ada tantangannya. Usah jauh-jauh. Kalau kita sholat, kita berharap targetnya Bapak Ibu. Khusyuk. Kita berharap sholat kita bisa khusyuk. Betul? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampangkah khusyuk itu? Gampang, Bu. Coba tadi, habis takbiratul ihram tadi apa yang teringat? Macam-macam, Mbak. Ya. Yang tak teringat jadi teringat. Bisa pula kunci rumah hilang, kunci pintu, kunci lemari hilang, pas subuh tadi baru teringat setelah takbiratul ihram. Oh, di bawah tempat tidur kuletakkan, ya. Itu sudah mengganggu kekhusyuan. Jadi memang soleh, jadi ingin orang baik, termasuk juga urusan dunia, pingin jadi orang yang sukses, betul Bapak Ibu? Pingin jadi orang yang makmur, betul? Tapi ternyata memang tak gampang. Ada tantangannya dan ada syarat-syaratnya yang harus kita miliki. Nah, termasuklah dalam hal menjadi orang yang soleh tadi itu, maka ada banyak tantangan yang harus kita hadapi.
Jadi orang soleh, jadi orang beriman, jadi orang bertakwa itu Bapak Ibu tantangannya ada dua klasifikasinya. Yang pertama bersumber dari dalam diri kita sendiri, internal. Yang kedua bersumber dari luar diri kita. Ya, apa yang bersumber dari dalam diri kita? Ada tiga dalam diri kita ini yang menjadi tantangan kita.